Sobat Maslow, selamat datang kembali di channel Maslow World, channel seputar psikologi. Oke Sobat Maslow, pertama-tama saya minta maaf jika saya membuat videonya dengan menggunakan masker seperti ini. Posisi saya sekarang sedang berada di kantor, sedang WFO, jadi saya harus menggunakan masker seperti ini. Jika suara saya tidak terlalu jelas, saya mohon maaf, tapi saya akan berusaha untuk supaya suara saya jelas agar pembahasannya bisa sobat-sobat Maslow pahami. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada pembahasan hari ini. Oke Sobat Maslow, jadi pada kesempatan yang lalu, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas tuh tentang dua aliran utama dalam psikologi, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang teori-teori dalam psikologi yang berkaitan dengan dua aliran utama yang tadi, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Nah, untuk teori-teori ini akan saya bahas terpisah-pisah. Jadi ada 6, itu ada teori perilaku atau behavioristik, teori psikodinamika, teori humanistik, teori biologis, teori kognitif, dan teori sosial budaya. Nah, untuk yang pembahasan hari ini yang akan saya bahas yaitu teori perilaku. Langsung saja. Oke, Sobat Maslow, jadi ada beberapa hal penting ya di dalam teori behavioristik ini sendiri. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang menjadi kunci utama sebenarnya untuk memahami teori perilaku atau behavioristik, yaitu yang pertama, hasil dari perilaku yang diamati itu memunculkan pendapat bahwa perilaku merupakan hasil dari pengkondisian atau conditioning dan penguatan atau reinforcement, seperti itu. Oke, Sobat Maslow, jadi dalam teori perilaku itu mengenal 3 bentuk respon, yaitu reward, punishment, dan netral. Nah, ketiga respon ini akan sangat berkaitan erat dengan poin penting yang kedua di dalam teori perilaku, yaitu hasil analisis perilaku atau behavioral kehidupan sosial kita mungkin saja berfokus kepada siapa saja sih orang yang berinteraksi dengan kita. Artinya orang-orang tersebut itu merupakan stimulus sosial. Kemudian yang kedua yaitu respon seperti apa yang kita munculkan kepada mereka. Nah, respon yang tadi yang reward, punishment, atau netral. Kemudian yang ketiga yaitu respon seperti apa yang mereka munculkan atau berikan kepada kita. Ya, respon yang tadi, apakah reward, apakah punishment, atau netral. Dan yang keempat yaitu apakah respon-respon tersebut bertahan atau tidak, mempengaruhi atau berdampak kepada perilaku kita. Seperti itu. Oke Sobat Maslow, daripada bingung dengan penjelasan saya tadi tentang respon tersebut, saya kasih contoh saja untuk poin yang kedua. Jadi begini, misalnya seorang anak yang hendak dididik supaya dia sopan santun, supaya dia berperilaku baik, seperti itu. Misalnya anak ini berperilaku baik, maka ketika dia berperilaku baik, orang tua itu memberikan yang namanya reward. Misalnya reward itu kan ada yang non-verbal, ada yang verbal. Kalau yang non-verbal itu misalnya tepuk tangan karena dia sudah berperilaku baik, atau diacungi jempol seperti ini, atau dikasih hadiah seperti itu, hadiah dalam bentuk barang seperti itu. Kemudian kalau yang verbal itu misalnya dikasih pujian, wah hebat ya kamu sudah berperilaku baik, seperti itu reward. Nah, kalau punishment misalnya si anak ini tidak berperilaku baik. Nah, punishment pun ada yang verbal dan ada yang non-verbal. Kalau yang verbal itu misalnya ditegur seperti itu. Oh, kamu tidak boleh seperti itu tidak baik. Kemudian kalau yang non-verbal itu misalnya gestur tubuhnya gini. Kemudian dengan raut wajah yang tidak suka seperti itu kalau dia berperilaku tidak baik. Itu jenis punishment. Kemudian kalau yang netral itu artinya kita tidak memberikan respon apa-apa terhadap perilaku tersebut. Itu tidak akan menambah kemungkinan perilaku itu akan diulang ataupun dihentikan. Seperti itu. Kemudian poin penting yang ketiga yaitu kaum behavioristik atau orang-orang yang menganut paham behaviorisme atau teori perilaku ini meyakini bahwa reward dan punishment itu menentukan perilaku kita. Ya, seperti yang tadi, kalau misalnya kita tidak berperilaku baik, kita ditegur, kita dikasih punishment. Kalau kita berperilaku baik, kita dikasih reward, seperti itu.
Teori perilaku atau behavioristik. Tokoh utama dari teori ini adalah John B. Watson. Behavioristik menekankan kajian ilmiah terhadap interaksi individu dengan lingkungannya yang dapat dilihat dan diukur. Belajar dari lingkungan menjadi pengaruh yang utama terhadap perilaku manusia. Hanya ada sedikit perbedaan antara pembelajaran yang terjadi pada manusia dan pembelajaran yang terjadi pada hewan. Karena itu, penelitian bisa dilakukan terhadap manusia juga terhadap hewan. Kaum behavioristik meyakini bahwa reward dan punishment menentukan perilaku kita. Oke, Sobat Maslow, jadi teori perilaku atau behavioristik itu percaya bahwa lingkungan kita itu adalah tempat kita belajar membentuk perilaku kita. Itu ada poin penting, yaitu perilaku meniru atau memodel. Memodel otomatis ada role modelnya. Nah, role model kita itu adalah lingkungan. Bagaimana kita berperilaku dari kecil sampai kita sudah sepanjang kita hidup, artinya sepanjang kita hidup itu adalah pengaruh dari lingkungan. Seperti itu, misalnya anak kok bisa tahu merokok, anak kecil, pernah tahu ya kasus anak kecil yang merokok, itu kenapa ya? Mungkin salah satu faktornya adalah yaitu lingkungan yang menunjukkan perilaku tersebut. Atau misalnya anak yang selalu disiplin, anak yang rajin, seperti itu. Rajin itu adalah hasil dari pembiasaan. Pembiasaan dari mana? Belajar dari lingkungan. Seperti itu ya. Mungkin dia ada role modelnya, ayahnya, ibunya, seperti itu yang menunjukkan rajin dan disiplin, sehingga anak ini pun mengikuti pola model dalam hal ini yaitu orang tuanya. Seperti itu. Dikatakan bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara pembelajaran yang terjadi pada manusia dan yang terjadi kepada hewan. Memang poin ini itu memang masih banyak yang mempertentangkan bahwa pembelajaran manusia dan hewan itu disama-samakan, tapi kalau berbicara tentang psikologi murni, hal ini memang terjadi. Jadi kayak Ivan Pavlov yang menggunakan subjeknya itu adalah anjing untuk melihat bahwa perilaku kita ini sebenarnya adalah hasil dari pengkondisian. Kemudian B.F. Skinner yang menggunakan tikus hendak menegaskan bahwa perilaku kita ini hasil dari yang namanya penguatan atau reinforcement. Seperti itu. Prinsip-prinsip dari pendekatan behavioristik telah diterapkan secara luas untuk membantu mengubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Psikolog yang mengadopsi pendekatan ini disebut sebagai kaum behavioristik. Oke, Sobat Maslow, sampai juga kita di penghujung pembahasan kita tentang teori behavioristik. Untuk tipe-tipe belajar dari behavioristik sendiri seperti classical conditioning, operant conditioning, dan social learning itu akan saya bahas terpisah di video saya selanjutnya. Dan untuk video kali ini, jika ada kritik, saran, komentar, ataupun tambahan tentang materi ini, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!